Halo, Halo. jumpa lagi dengan gue Reno dan ini Indra Indra. di channel Ngobrolin Visa. Oke. Nah, untuk episode kali ini kita akan mencoba Mhm. memberikan Beda ya? ini agak sedikit beda sih sebenarnya. Jadi kita akan coba membuat video tutorial untuk pengisian formulir. Khususnya yang online ya? Iya, khususnya yang online dan Hmm. karena banyak juga nih Indra yang khusus Schengen juga ya, formulirnya tuh udah nggak bisa ditulis tangan nih, jadi Iya, harus betul. diketik dan itu harus masuk ke websitenya. Oke. Nah, di episode kali ini kita akan coba share informasinya, Mhm. bagaimana caranya pengisiannya, meskipun agak mudah sih sebenarnya, Iya, tapi mudah. paling nggak untuk pengisian jelasnya kita bisa coba share di Betul. video ini ya. Jadi paling nggak kalau kalian sudah pernah, Hmm, bisa lebih tahu lagi dan kalau kalian yang belum sama sekali, iya, bisa jadi keuntungan juga tuh, betul. nggak terlalu ribet lah ya. Iya, hmm. Gimana ada pertanyaan ini gue harus isi atau enggak sih? Iya, Seperti karena kan itu. banyak juga tuh maksudnya yang memang wajib diisi Mhm. juga, Betul. terus ada yang mungkin ya ini nggak perlu diisi. Nah, itu Iya. kalian bisa lihat nanti di Oke. video ini dengan lengkap. Nah, pertama kalau kalian mau bikin visa Jerman, Nah, otomatis sih pastinya selalu kita saranin kalian masuk ke websitenya si VFS Jerman ya. ya, Karena memang di-handle-nya oleh si VFS Global VPS Global ya. Indonesia gitu. Jadi kalau kalian lihat Per, di sini, kalian bisa browsing mm, VFS Jerman atau di sini ada linknya. Kalian iya, bisa lihat di sini ya. vpsglobal.com/Germany/Indonesia/bahasa Hmm, indeks. Nah, ya, itu bisa. bahasa Indonesia atau Di bahasa googling Inggris. juga harusnya langsung ketemu sih. Betul. Nah, Tinggal search aja. Di sini memang Hmm, pilihannya itu udah jelas sih sebenarnya iya, kalian mau kemana-kemana gitu. Kalian karena di sini ada pilihannya, kalian bisa milih tipe visanya nih. Jadi hmm, yang kita bikin di sini adalah secara umum untuk turis dan betul. bisnis ya. Visa Schengen ya. Visa Hmm, Schengen. Jadi kalian bisa milih nanti visa Schengen apa, kemudian hmm, misalkan kita turis nih ya, hmm, kalian pilih aja ke turis, otomatis nanti dia akan dibawa ke halaman mengenai visa hmm, eh, turis. Nah, betul. di situ ada detailnya lengkap nih, Hmm. ya kan, mulai dari biaya, dokumen, Dokumen, foto, foto sama proses, waktu dan proses. Formulir formulir. aplikasi. Jadi kalian tinggal klik ke sini aja, Iya, oke. Nah, di sini dia udah detail tuh, betul. semuanya udah ada ya, Ya, udah ada. nggak ada beberapa form juga tuh. Kalau Form kalian lihat, tambahan. form tambahan nanti kalau ketika kalian apply ini Mm, form tambahan yang mesti kalian download dan mm, print juga dan nanti ada di tantangan ya, Indra. Ya, betul selain sekali. formulirnya ya. Formulir yang aplikasi Iya, online itu ada formulir tambahan juga. ya. Nanti kalian bisa bisa lihat juga. Nah, Hmm, tadi untuk masuk online kalian di sini tinggal klik iya, aja. ya. Nah, Nanti dia akan diarahkan ke website resmi kedutaan ya. betul. Website resmi kedutaan Jerman untuk pengisian formulir. Nah, Nah, bentuknya bentuknya kurang kurang lebih lebih seperti seperti ini. ini gitu. Nah, kalau ada yang nanya, bisa nggak sih kalau kita masuk ke sini langsung? Bisa. Bisa aja. Cuman kan kadang-kadang bingung karena namanya juga dia agak unik ya, Iya. nggak umum gitu. Dan pastinya kan kalian kalau misalkan saran kita sih lebih baik kalau memang ada application centernya, Hmm, kalian masuk ke application centernya dulu. supaya nggak salah ya, Betul. yang Lagi pula lebih di situ kan penting. dia ada linknya resmi juga. Terus Betul. kedua ada informasi lain selain ini juga kan. Hmm, Kalau kayak tadi kalian lihat kan dia ada persyaratan dokumennya, terus hmm, biayanya di situ. Nah kalau di betul. website ini kan khusus buat formulir aja kan, Ra? Betul, hanya Iya, itu formulir dia. aja. Jadi kalian bisa lihat tampilannya di sini. Hmm. Di sini ada new applications, Hmm, asisten ini kayak dia akan memberikan panduan betul. kepada kalian Hmm, apa yang perlu diisi atau hmm, kalau kalau kalian nggak ngerti. iya. Import data ini adalah untuk aplikasi ini kalau misalkan baru setengah kita isi Oh nih, iya, bisa kita bisa di-save simpen, ya. terus baru kita Lanjut bisa lagi upload ya. lagi, lanjut lagi. Dan ini scan barcode juga hampir sama sih, karena nanti kan ada barcode-nya tuh Iya. kalau udah selesai, Hmm, itu bisa di-scan juga, iya. Kak. Tapi kalau lo punya scanner ya, Iya, itu dia. kalau nggak ada ya udah nggak usah. Ribet Oke, juga. Nah, ini tampilan mungkin dari halaman pertama ya. halaman Ini pertama, personal detail mungkin betul. Urutannya ini nih, ya, urutannya ini, kalian bisa ngelihat ya nih. di Detail, personal detail kontak kontaknya, data, dokumen, dokumen, travel travel data data, sama assumption assumption of cost ya. cost-nya. Nah, Oke. kalian bisa lihat yang ada tanda bintang ini udah Hmm, berarti itu harus wajib ya. wajib diisi. Mandatory harus diisi. Betul. Jadi kita akan kasih lihat, kita pakai nama
Trusted nama Tony Stark. Dan perlu kalian ingat bahwa dia secara otomatis Hmm. dia akan ngisi dengan huruf besar. Jadi Betul. kalau kalian pakai huruf kecil, dia Hmm. akan merubah otomatis ke huruf besar, gitu Ya, kan? dan ini juga pastikan juga family name ini biasanya kalau untuk paspor Indonesia itu biasanya nama terakhir ya. Nama terakhir. Nama Jadi jangan terakhir. salah, ini bukan nama depan, nama belakang, tapi dibalik. Dia Iya. akan nanya family Nama name terakhir dulu. kalian adalah yang ditulis sebagai family name. Betul. Untuk nama pertama ataupun kedua kalau memang ada, kalian bisa tulisnya di first name-nya ya, Betul. digabungin ya. Iya. Misalkan Tony Sulaiman Stark, misal Tony Sulaimannya ya di first name itu kan. Iya, betul, Iya. betul. Terus tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini sebenarnya sih secara simpel kita bisa bikin misalnya kalian tanggal 12 ini. Nah, ini jangan bingung. Oh Ini ya. karena memang formatnya belum lengkap. Belum benar ya. Belum benar. Kalian cukup tanggal ya kan, titik, bulan misalkan 07, titik misalkan 1980. 1980. Nah, Nah, ketika udah hijau seperti ini berarti data yang kalian input ini udah benar ya. Sudah benar. Formatnya pun udah benar. betul. Oke, nah tempat lahir ini ya kalian isi sesuai dengan kota kelahiran kalian. Iya, yang ada di paspor ya. Betul. Mana nih tempat kelahirannya apa? Tony Stark dari Kebumen. Kebumen. Oke. Country of Nah, birth-nya country-nya itu Indonesia. kalian bisa scroll down di sini. Di sini ada banyak nih pilihannya, Iya, otomatis. Kalau kalian ketik juga bisa tuh. Indonesia gitu kan, itu otomatis udah ada nih. Iya. Nah, ini adalah jenis kelamin, Betul. laki atau perempuan. Ini nggak perlu kita bahas kali ya. Nggak usah. Iya. Ya pokoknya pilih aja male atau female ya. Female. Ya itu. Dan pastiin juga ini data yang di sini nih harus sesuai dengan paspor kalian ya. Maksudnya jangan sampai kalian nulis di sini berbeda dengan data apa yang ada di paspor, karena itu nanti ketika kalian aplikasi itu akan bermasalah. Betul. Jadi Jadi kita sangat sarankan untuk sebelum kalian buat formulir ini, ya kalian siapin aja dokumen yang udah dikumpulin Betul. tuh, paspor, terus kemudian kayak hotelnya di sana, Iya, terus tiketnya berangkat tiketnya kapan. apa segala macam, karena nanti akan ditanya di Iya. sini gitu. Nah, di sini kalian bisa isi status pernikahan mulai dari single, menikah, ya pisah, cerai, Iya. janda, civil partnership lah Iya. gitu kan, misalkan begitu. Kita pilih single. Kira nationality-nya. Ini sama nih kayak tadi. Iya, Kalian bisa Indonesia pilih juga. Indonesia. Oke. Nah, untuk dua kolom ini nih tidak mandatory Indra ya. Tidak mandatori Nggak memang. Jadi kalian kosongin aja nggak masalah. Tidak masalah. Itu karena memang kadang-kadang di sini ada yang punya 2 warga negara mungkin, 2 betul. paspor gitu kan gitu. Nah, untuk yang ini nih, do you wish to exercise your right to freedom of movement, itu Nah, ini ada adalah keterangannya sih sebenarnya. jadi kalau kalian memang family member ataupun spouse dari warga negara Eropa ya, atau Swiss ya tuh pasangan, anak ataupun dependent ascendant, Tidak kalian wajib ya. kalian bisa klik ini dan nanti ada beberapa form di bawahnya yang kalian tidak wajib isi. Kayak betul. mungkin contohnya nanti ada pekerjaan segala macam ya, itu nggak perlu diisi. Tapi kalau kalian Secara umum ya kita klik kita nggak lah ya. iya, tidak klik ini. Jadi nanti di occupation-nya itu bisa harus ditulis tuh. Betul. Nah, di bawah ini nih untuk pekerjaan ya. Kerjaan. Nah, di sini sebenarnya mereka sudah menyediakan secara spesifik Iya. nih. Tinggal apa pilih aja ya. Tinggal pilih yang cocok. Tinggal pilih. Kalau yang misalnya nggak ada yang cocok gitu, kalian bisa pilih yang paling bawah, yaitu si. Di sini tuh ada paling bawah itu ada no occupation. other profession. Oh, other profession. Oke. Gitu. Sip. Jadi kalau misalkan kalian manajer misalkan pilih, Ya. nah ini tinggal diisi dengan Detail alamatnya ya, alamat perusahaan. alamat. Kalian bekerja di mana? nama perusahaannya, misalkan PT apa nih? Angin Ribut. PT Angin Lalu. Angin Nah, ini nama jalannya. jalan. Nah, kalau bisa juga ini data yang kalian input di form yang ini ya, khusus yang ini disesuaikan dengan surat keterangan kerja kalian tuh. Iya, Surat betul. sponsor kalian yang sudah dibikin dari kantornya. Nah, kalian inputnya berdasarkan surat itu. Oke. Jadi untuk menghindari perbedaan data Kesalahan ya, ya, dan betul. kesalahan data nanti di situ. Nah, ini jangan lupa nomornya tuh kalian taruhnya di sini. Jangan Ya. di sini, jangan nomor 5 gitu. Kalian taruh aja di sini.
Iya. House number itu adalah nomor kantor apa kalau rumah nomor rumah, kalau kantor ada nomornya di sini. Betul. Nah, kalau di sini kalian bisa masukin macam-macam sih sebenarnya tambahan misalkan alamat kantor lengkap nih, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling berapa, kemudian Setiabudi Selatan gitu, kalian bisa tambahin gitu. Di situ. Kode posnya juga kalian isi lengkap, kotanya Jakarta, Indonesia, otomatis gitu. Okay. Nah, ini untuk berikutnya nih, yang berikutnya adalah alamat rumah. Alamat rumah pastikan juga kalian inputnya sesuai dengan KTP ya. KTP dan kartu keluarga yang kalian lampirkan ya. Betul. Kemudian nomornya balik lagi di sini, ya kan? Di situ juga RT RW mungkin ditulis di situ. Nah, ini postcode-nya. Kode posnya Jakarta, misalkan kotanya Indonesia, negaranya Indonesia, nomor teleponnya. Nah, nomor teleponnya biasanya nomor handphone ya. Lebih gampang sih yang lebih mudah dihubungin. Betul. Ya. Jadi ini biasanya data yang akan dilihat kedutaan ya. Kalau misalkan kalian memang ada permintaan dokumen tambahan segala macam, kedutaan akan mengontak nomor yang kalian input di sini. Betul. Either itu kontaknya ke handphone atau ke email ya. Betul. Email juga kita sangat-sangat sarankan. Email yang aktif ya. Yang aktif. Jadi kalau ada apa-apa bisa menghubungi lewat telepon atau email nih ya kedutaannya. Gitu. Di sini ada pertanyaan. Jadi tempat tinggal kalian itu beda nggak dengan nationality-nya? Jadi ini biasanya untuk orang asing ya. Orang asing yang tinggal di Indonesia. Betul. Misalkan ya kalian tulisnya ini. Karena kalau iya di sini akan ditanyakan mengenai kayak izin tinggalnya, nomor kitas ya. Kitas kalau orang asing gitu. Resident permitnya di sini. Tapi kalau kalian warga negara Indonesia nggak perlu di situ. Oke. Nextnya kita masuk kepada nomor identifikasi paspor. Nah, di sini travel dokumen itu paspor kalian. Iya. Pilihannya adalah paspor biasa. Paspor biasa. Ya. Itu banyak sih pilihannya. Tapi secara umum biasanya kalau paspor kalian warnanya hijau, berarti kalian pilihnya yang ordinary paspor. Oke. Paspornya terserah deh tuh. Misalkan dan pastikan juga kalian inputnya sesuai dengan yang ada di paspor halaman biodata ya. Jangan sampai salah. Nah, ini nomor KTP ya. Nomor KTP kalau ada pertanyaan kayak KTP-nya beda dengan alamat sekarang, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting isi aja sesuai dengan kan kalian melampirkan kopi KTP itu ketika aplikasi. Nah, nomor KTP yang kalian lampirkan itu kalian isi di sini. Betul. Ya. Ini adalah tanggal issued daripada paspor kalian gitu. Misalnya dari 2018, biasanya kan 5 tahun tuh. Iya. Berarti sama ya. Iya. 10. Formatnya masih sama pakai titik biar karena di Jerman ini di formulirnya dia online-nya penjeda tanggal dan bulan dan tahunnya pakai titik ya. Tuh, ini kalau kalian scroll dan ini negara jadi Indonesia. Nah, di issued by-nya ini kalau di sini kan ada issued by sama issued in gitu kan. Sebenarnya sih kalau secara yang benar adalah di issued-nya memang kita di issued oleh immigration office ya, dan di issued-nya di Indonesia. Di gitu. Kotanya biasanya ada di paspornya tuh ya, di imigrasi mana kalian di issued-nya. Betul, tapi memang permintaannya adalah kalian isinya aja yang di bagian kanan bawah. Betul, ya. Kanan bawah biasanya. Jakarta Pusat, gitu, di sini juga samain aja. Ya, Jakarta Pusat. Oke. Nah, ini untuk data biometrik. Kalau kalian pernah mendapatkan visa Schengen sebelumnya, di negara manapun ya, itu kalian bisa tik yes. Nanti di situ akan dimasukkan tanggalnya. Nah, kalau kalian nggak tahu nggak apa-apa, karena di sini tidak mandatori. Betul. Gitu. Tapi biasanya kalian cek sih di situ. Biasanya di visa Schengen tuh ada tuh tanggal issued-nya sebenarnya ya. Iya, tanggal issued-nya itu kalian input di sini aja. Input di situ. Gitu. Yang berikutnya adalah travel data nih. Nah, ini untuk tujuan kalian nih ke Jermannya mau apa? Kalau kalian sebagai turis, kalian turis aja. Kalau kalian punya tujuan lain, misalkan turis dan bisnis atau kebalikannya, diisi aja nggak apa-apa, secara lengkap ya. Tapi yang pasti
tujuan utamanya kalian wajib diisi. Betul. Nah, ini adalah ya nih. negara yang pertama kalian masuk. Kalau kalian memang benar-benar ke Jerman ya. Dan langsung ke Jerman gitu. Betul. Kan? Tulis aja langsung Jerman. Atau kalau misalnya ternyata kalian masuknya Belanda dulu, habisnya ada transit juga gitu, Ndra? Di sini sih karena dia pertanyaannya first entry kan. Jadi bisa memang Jerman, atau kalau kalian masuknya Belanda terus ke Jerman dulu, kalian tulis Belanda, nanti baru tujuan yang di bawahnya di sini, baru Jerman. Jadi kalau memang kalian hanya ke Jerman aja, di sini Jerman. Ya, di sininya pun ditulisnya Jerman. Oke. Nah ini sebenarnya ini sih ya opsional sebenarnya. Kalian bisa kalau tujuan kalian memang mau sekali atau 2 kali, dan kalian pilih multiple entries juga nggak masalah sebenarnya. Iya, nggak masalah. Karena pada akhirnya nanti kedutaan yang akan menentukan kalian mendapatkan visanya tuh single, double atau multiple. Jadi kalau kalian mau pilih di sini multiple nggak ada masalah. Ya. Nah ini adalah tanggal masuk ke area Schengen ya. Dia nanya Schengen karena ada kemungkinan kalian nggak masuk ke Jerman dulu kan? Betul, nggak masuk ke Jerman dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk, kalian mau travelnya katakanlah tanggal 30 Oktober nih gitu, oke. Nanti keluarnya kapan nih? Misalnya kalian cuman berapa hari sampai November gitu, udah. Tinggal ditulis saja dijumlahin jumlah harinya dari tanggal 30 ke tanggal 6 itu berapa? Betul. Misalkan kurang lebih 7 hari gitu kan. Tinggal ditulis saja. Disesuaikan dengan perjalanan di tiket ya, Ndra? Betul. Kalian bisa hitung di tiketnya tuh. Betul. Nah, ini keluar pertanyaan lagi bahwa pernah nggak dalam 3 tahun kalian dapat visa Schengen, gitu kan? Nah, jadi kalau memang ada, kalian tulis validnya dari kapan? Iya, dari kapan sampai kapan ya? Betul. Kalau nggak pernah, ya nggak usah. Nggak usah. Betul. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kalian lihat di bawah tuh ada 2 kolom lagi, Andra ya, sisanya tuh ya. Betul. Jadi yang kolom selanjutnya ini ada entry permit for the final country destination where applicable. Ini sebenarnya nggak wajib diisi kan? Nggak wajib diisi. Biasanya rata-rata kita nggak pernah isi ini. Bagian ini. Jadi kalian bisa skip aja ke bagian reference. Nah, selanjutnya. Nah, reference ini yang akan menentukan pengisian form berikutnya. Jadi kalau biasanya nih, misalnya kalau kita turis, kita pilihnya hotel. Betul. Kalau kita bisnis, itu inviting organization ya. Organizationnya. Terus kalau kalian diundang sama teman ataupun pacar, inviting person. Ya, dan ada beberapa lainnya di sini. Tapi memang yang biasanya umum dipakai adalah yang ini, untuk turis ya, hotel, organization atau person ini. Seperti itu. Jadi kita lihat yang hotel ini. Nah, hotel ini otomatis kalian harus masukin yang mandatory ini. Mandatory. Itu ada nama hotel ya. Betul, nama hotel. Pertama itu nama hotel. Mungkin kita coba, misalkan kalian mau di mana tuh tadi tuh? Jadi kita coba siapin hotel aja contoh ya. Jadi kayak Holiday Inn Express Frankfurt ini itu. Jadi ya kalian masukin aja nama hotelnya. Kalau kalian udah punya, kalian bisa ketik atau kalian bisa googling gitu untuk ngelihat detailnya bener atau enggak. Kalian masukin, ya kan? Nama hotelnya. Nah, ini masukin juga tetap walaupun dia tidak mandatory, tetap kita isi kotanya ya. Iya, betul. Di mana hotelnya? Country-nya Jerman. Karena sekali lagi semakin lengkap gitu, semakin enak nih si embassy ngeliatnya gitu. Karena kan informasinya jadi jelas kan, dan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Iya. Nah, bagian ini kalian bisa skip. Nggak diperlukan kayak kegiatan apa segala macam, langsung aja masukin alamatnya. Nah, alamatnya tuh ya. Betul. Nah, yang perlu kita masukin poinnya adalah masalah ini ya, penulisan Jermannya ya. Betul, bahasa Jerman dengan apa sih namanya? Ya bahasa Jermannya lah ya. Bahasa Jermannya atau dalam huruf penggunaan huruf Jermannya. Jadi kalau kalian mau menggunakan dalam ejaan bahasa Inggris, ya ejaan bahasa Inggris semuanya. Ya, bahasa Inggris semuanya. Jangan dicampur gitu. Karena kalau kalian lihat alamatnya di sini kan Strabe itu kan street ya kalau nggak salah. Nah ini kan nggak, kalau kalian ketik biasa tuh nggak ada. Nggak ada tuh yang tulisan kayak B gitu ya. Opsinya adalah ya kalian copy aja gitu, paste. ya kan.
Sini. Di paste aja di situ. Nah, seperti itu itu. akan keluar itu. Karena kalau kalian tulis manual pakai yang huruf B itu nggak ada. gini, itu nggak ada. Dan itu akan bermasalah tuh biasanya tuh. Betul. Nanti ketika kalian dicek ya dokumennya. betul. Kalian akan suruh ganti. Betul, gitu. nulis form lagi. Mendingan di Copy paste aja atau kalian cari ejaan yang bahasa Inggrisnya betul. full. Misalkan misalkan New York Street atau apalah seperti itu gitu. Balik lagi ke sini. House number-nya itu kalian yang 296 tuh ya. Sama ya, hampir sama sih kayak pengisian yang alamat tadi. Nomornya, kode posnya di sini juga udah ada. Pasti kalian udah ada tuh di booking hotel. Iya, dikonfirmasi hotelnya ya. Nanti kalian bisa lihat di situ. Masukin lagi dan pastikan aja data yang kalian input di sini sesuai sama konfirmasi hotelnya. Jangan berbeda. Nomor telepon kalaupun di sini tidak mandatori, tetap sekali lagi kita sarankan untuk di-input ya. Untuk di-input gitu. Karena kalau udah ada kan tinggal tulis aja, nggak ada salahnya kan. Betul sekali. Gitu. Oke. Nah, ini udah mendekati bagian akhir nih. Dia akan nanya mengenai travel sama living cost kalian selama di negara tersebut gitu. Jadi pilihannya apa nih di sini? Itu ada dua sih. Yang pertama tuh ada biaya sendiri ya. Biaya sendiri, kalian sendiri yang membiayakan atau ada sponsornya tuh, Dra. Jadi kalau host, company atau organisasi biasanya kalau misalkan kalian bisnis kan dari perusahaannya tuh. Terus kalau misalkan kalian diundang mungkin teman atau keluarga di sana ya di situ disponsori juga oleh mereka, itu kalian pilih yang kedua. Tapi kalau misalkan kalian memang membiayai perjalanan kalian sendiri, kalian di tik yang paling atas. Oke, jadi kalau kalian tik ini udah selesai. Nanti dia akan masuk banget. Tapi kalau kalian tik yang ini, nah dia akan ada tanya lagi siapa nih pengundangnya atau orang lain. Betul. Contohnya gini nih, misalnya gue dibiayain sama orang tua gue nih, gitu. Kalian tinggal masukinnya di sini. Diklik di sini, nanti dia akan muncul. Betul, ada tambahan lagi ya. Ada, misalkan orang gitu, ya udah. Tinggal ditulis aja namanya, tinggal gitu ya, detailnya. Gue masukin nama orang tua gue, alamatnya yang di Indonesia, segala macam selesai. Tapi kalau misalnya kalian pakai biaya sendiri, gitu, dia nggak akan nanya, udah cukup. Cukup itu gitu. aja. Tinggal ke berikutnya adalah ini nih kalian selama di sana ya. Itu supportnya itu apa nih? Untuk finansialnya bentuknya apakah uang cash atau kartu kredit? Terus ada yang dibayar? Iya, kalau misalkan kalian kalau hotel udah dibeli, bayar, gitu. Misalkan biasanya sih harusnya pilihnya yang cash dulu ya, Andra ya. Yang cashnya ditik, itu bisa ditik semua sebenarnya. Bisa, nggak cuman satu aja. Gitu. Jadi kalau misalkan normalnya nih, kalau kalian ke sana pasti kalian akan ada bawa cash juga, cash pasti mungkin kan. Atau kalian ada bawa kartu kredit. Terus kalau ini gue udah bayar hotelnya nih, gimana? Udah tik aja. Iya, ditik aja. Ini nggak ada masalah sih sebenarnya. Ini cuman biar SC Embassy pengen tahu aja perjalanan kalian tuh di sana tuh gimana. Iya. Gitu. Masalah ininya ya, biaya perjalanannya. Biaya perjalanannya seperti itu. Oke. Kalau nanti misalnya sudah selesai gitu, di sini kalian jangan clear form. Jangan, hati-hati. Kalau clear form otomatis akan kosong. Betul. Kalian harus mulai dari awal lagi tadi tuh. Yang tab yang paling kalau mau aman kalian bisa save. Kalau tapi save, coba kita lihat. Nah, itu dia. Dia bentuknya JSON ya. JSON filenya gitu, JSON ya. Nanti kalian bisa save dulu gitu. Jadi kalau kalian misalnya tiba-tiba nggak bisa lanjut atau masih ragu-ragu gitu ya di save aja dulu. Jadi nanti tinggal di-upload lagi, betul. Tapi kalau kalian udah menurut kalian sudah benar ya, udah benar sesuai dengan dokumen dan perjalanan kalian gitu. Ini kita lihat, udah hijau semua nih. Udah hijau semua ya, nggak ada yang masalah. Berarti kalian tinggal klik continue. Nah, ketika continue ini dia akan muncul PDF. Betul. Oke. Nah, di PDF ini itu bisa dibuka ya. Bisa. Yang sangat-sangat kita sarankan adalah dicek lagi datanya. Ini bentuknya begini ya. Bentuknya seperti ini. Nanti yang ini form yang harus kalian cetak dan nanti ada beberapa tanda tangan ya. Beberapa tanda tangan. Nah, setelah kalian ini download dulu, dicek dulu. Ada yang salah atau enggak? Kalau ada salah, kalian masih bisa perbaikin. Betul. Ini kalian bisa
edit benerin lagi dulu, ya. di save atau continue Continue keluar lagi. PDF. Betul. Tapi kalau memang sudah selesai, ini banyak loh, 7 Betul, 7 halamannya. halaman jadinya. Dan Jadi tanda agak tangannya panjang. juga banyak. Iya. Ya. Nah, Nah, di sini ada tips yang paling penting Ya. adalah yang sering bermasalah nih buat teman-teman atau aplikan-aplikan Jerman yang tersayang nih yang jadi ngomel adalah di halaman belakang ini Paling kan terakhir ya. ada barcode, Ah, betul. Jadi barcode ini sangat penting buat aplikasi center atau PVS. betul. Karena kan di apa namanya tuh? Di scan ya. Scan. Di scan untuk Betul. dia narik datanya ya. Untuk narik datanya. Yang data kalian yang kalian sudah input di Iya, apa form online ini. betul. Jadi Hmm. yang sangat-sangat kita sarankan terutama untuk bagian akhir ini adalah printer kalian ya mulai dari tintanya atau cara ngeprintnya memang Betul. harus bener-bener bagus kualitasnya. Pastiin Gitu. aja ini apa tercetak dengan proper dan Dengan jelas proper. ya untuk Nah. barcode yang ini ya. Yang tips berikutnya adalah ketika kalian ngeprint di halaman depannya udah ada juga. Tadi misalkan seperti ini. Oke. Ini buat ngeprintnya Indra ya. Iya, untuk ngeprintnya adalah di sini kan ada biasanya tuh ada pilihan apa namanya kalau fit to printable area ini biasanya dia agak dikecilin. Iya. Oke, Tapi kalau misalkan itu sih sebenarnya default aja nggak apa-apa sih ya. default aja default aja atau nggak fit to paper. Iya. Jadi dia Menyesuaikan tidak- dengan menyesuaikan dengan kertasnya kertasnya. dan hasilnya daripada si barcode Barcode-nya, tadi itu bisa lebih maksimal bisa ya. lebih bagus Ya. lagi karena memang di sini ada instruksinya nih. Oh iya. Nah, dalam ukuran Betul. sebenarnya Betul. ya, jadi jangan Jangan dikecilin kalian atau- kecilin atau mungkin kualitasnya Ah. kalian turunin karena mau irit tinta. Jangan. Siapa Tinta tahu kan- Ndra? Oh iya. Siapa tahu kan ini mau irit tinta tapi Mungkin colongan di kantor gitu ya. kualitasnya jadi Ngeprintnya, diturunin gitu. Jangan karena Jangan untuk malu-maluin lah mau liburan untuk- masa ngeprint di kantor sih. Gila kali lu ya. untuk yang khusus untuk barcode ini pastikan aja kalian cetaknya sesuai dengan apa namanya defaultnya aja ya. Defaultnya, Jadi betul. nanti apa namanya di scan-nya tuh barcode-nya nggak ada masalah Nggak ada masalah. gitu. Baik. Karena kalau misalkan nanti ada masalah ketika kalian submit di application center biasanya pas mau sidik jari nih ya. Pas mau sidik jari tuh kalau misalkan bermasalah kalian harus ngeprint lagi tuh. Nah, di sana sih memang ada tempat print ya. Ada Cuman tempat kan mungkin print. ngantri atau Kalau lagi banyak kan nunggunya lama. error mungkin. Iya, kalian bisa ngantri nyari tempat lagi gitu. printnya susah. Jadi gitu. pastiin aja apa namanya khusus untuk yang barcode tadi kalian print dengan kualitas yang bagus. Betul. Ya. Dan di sini juga yang Oh, ya. balik lagi ke halaman itu kalian bisa lihat dokumen-dokumen tambahan Betul. apa saja yang wajib untuk disertakan. Iya. Ini ada yang nomor 2, 3 dan 4 ya. Ini kalau bisa kalian download juga dan langsung kalian print ya. Iya, Langsung print. kalian print nanti kalian bisa isi menggunakan tulisan tangan nggak apa-apa kan betul. dan di tanda tangan. Itu ada beberapa sih form-form tambahan. Ini Nah, pernyataan mungkin iya dan pernyataan seperti itu tuh apa sama namanya? apa namanya? Itinerary ya? Iya, itinerary. Nomor perjalanan gitu. Gampang kok di misinya. tinggal ngisi sesuai aja. instruksi aja. Sebenarnya kalau kalian memang agak ragu untuk mengisinya, sebenarnya untuk form tambahan ini yang penting kalian cetak aja. Jadi nanti dibantu dengan officernya nanti tuh, Tugasnya, Ndra. Ketika betul. kalian submit, mereka akan bantu tuh isinya seperti apa. Iya, dan ini juga sebenarnya sih disediakan ya di sana Betul, ada. betul. Kalau kalian miss ini, jadi jangan khawatir juga. Betul. Tapi kalau kalian merasa bahwa lebih enak, kalian pede buat ngisinya, ya silakan diisi Silakan aja diisi karena aja. nggak ribet-ribet banget. Betul. Gitu. Oke. Gitu aja sih untuk yang formulir Jerman ya. Nah, perlu bicara. Mungkin bisa sedikit banyak memberikan informasi jelas Betul. kepada kalian gitu. Kalau misalkan kalian memang ada informasi tambahan atau pengalaman pribadi dalam pengisian formulir ini khususnya, kalian bisa komen juga di video ini. Jangan lupa di-share juga buat Betul teman-teman sekali. yang perlu ya, Di-share dan di-subscribe jangan lupa. pastinya. Oke, untuk tutorial selanjutnya kita akan coba membahas untuk negara yang lain ya. Ya, negara Mungkin yang dari lain salah yang- satu negara Schengen juga. Betul, yang punya aplikasinya memang harus online. Betul, kita akan coba bahas lagi. Jadi ditunggu aja episode berikutnya ya. Oke. Dari kita, gua dan Indra pamit.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.